Qauluhu walil istihadi syurutun. Walil istihadi lan iku tetep kadue istihad syurutun utawi piro-piro syarat. Walil istihadi, dan itu masih milik istihad syurutun beberapa syarat. Ini istihad, lil istihad menjadi khobar yang didahulukan, dan syurutun menjadi mubtada yang diakhirkan. At-ta'addudu nyatane wewilangan fil mustabihi ing dalem barang kang serupa. At-ta'addudu yakni berbilangan fil mustabihi di dalam hal yang serupa. Jadi syarat istihad yang pertama atau syarat suatu hal itu bisa diistihadi adalah ta'addud, berbilangan. Jadi tidak hanya pada satu benda. Benda apa itu? Ya diantara air atau debu yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Maksudnya kita jangan pernah lupa bahwa konsep di sini itu ketika ada air mutlak, kemudian yang mirip dengan air mutanajis, atau konsepnya itu orang dihadapkan pada dua air berada di dua wadah, minim kan dua kalau ta'addud, berada di dua wadah, dan yang satu wadah itu berisi air mutanajis dan yang satu wadah berisi air yang mutlak dan suci mensucikan. Namun kita tidak tahu mana yang suci mensucikan. Nah, kalau seperti ini itu sudah masuk syarat istihad. Kayak kemarin pembahasan yang sebelumnya bisa hukumnya wajib. Karena wajibnya kenapa? Karena orang masih syak, taraf syak. Yang mana ini air yang suci mensucikan, yang boleh untuk berwudu. Nah, berarti sudah kita ketahui konsepnya adalah dua wadah. Nah sekarang kalau satu wadah bagaimana? Satu wadah kita kok syak di situ, syak bahwa ini air suci mensucikan atau tidak. Itu beda kaidah nanti. Kalau di dalam fikih kaidah yang satu wadah itu menggunakan al aslu baquhu ala dhaharah atau ala najasah. Artinya bagaimana? Tergantung pelakunya nanti. Pelakunya itu condong hukumnya kemana dari awal. Kalau dia memberatkan hatinya, dugaannya diberatkan kepada kesuciannya, maka al aslu baquhu ala dhaharah. Hukum air tersebut itu langgeng pada sifat suci mensucikannya. Artinya orang ini boleh wudhu dengan menggunakan air tersebut. Kalau dugaan kuat si orang ini ke najisnya, berarti al aslu baqa'uhu ala najasatil ma'i. Murattab hukumnya apa? Dia tidak boleh untuk berwudu dengan air tersebut. Lah seandainya dia tidak berat sama sekali antara najis dan antara suci mensucikannya, hatinya syak 50-50, bagaimana hukumnya? Maka boleh menggunakan al aslu baqaul ma'i ala dhaharah. Tetap bisa digunakan untuk berwudu karena asalnya air memang suci mensucikan dan sebagainya. Monggo dicari referensinya lagi. Syarat yang pertama tentang istihad di dalam masalah air atau debu yang mirip dengan air mutanajis atau debu mutanajis berbilangan di dalam hal yang serupa. Ini difahami. Kemudian yang kedua wa asliyatut thaharati. Wa asliyatut thaharati lan sifat ya Allah asale suci
fihi ing dalem al mustabih wa asliyatut thaharati lan sifat asal suci fihi di dalam al mustabih. Jadi syarat yang kedua itu memang air atau debu tersebut dari awalnya itu sifatnya sudah suci mensucikan. Namun adanya mutanajis itu karena faktor-faktor yang berada di tengah-tengahnya. Maksudnya gini, air mutanajis kan asalnya adalah air yang suci mensucikan. Kemudian mereka terkena najis akhirnya menjadi mutanajis. Maksudnya seperti itu. Jadi syarat istihad yang kedua itu harus ada sifat suci mensucikan atau toharoh pada asal air yang serupa tersebut di antara dua air ini tadi. Contoh ya tadi air mutanajis yang pada asalnya adalah air yang suci kemudian terkena najis. Kemudian berubah salah satu sifatnya akhirnya menjadi mutanajis. Lah, contoh sebelumnya kan ada air mawar atau air mutlak yang mirip dengan air mawar yang hilang baunya. Di situ kan tidak ada istihad. Alasannya kenapa? Karena air mawar yang hilang baunya itu memanglah asalnya bukan air yang suci mensucikan. Kemudian air kencing dengan yang ya Allah air mutlak yang serupa dengan air kencing. Tidak ada istihad di situ. Karena apa? Air kencing pada dasarnya air itu memang tidak suci mensucikan. Namun kalau air mutlak yang mirip dengan air yang mutanajis, di sini ada hukum istihad. Ada kalanya wajib, ada kalanya mubah atau jawaz di pembahasan sebelumnya. Alasannya kenapa? Karena kemiripan air mutlak tersebut dengan air mutanajis yang notabene air mutanajis ini pada awalnya adalah air yang suci mensucikan. Hanya dia terkena najis, berubah salah satu sifatnya, akhirnya dikatakan air mutanajis. Ini syarat istihad yang kedua. Kemudian wa kaunul alamati lan anane tanda iku laha kaduwe thaharah fihi kang iku tetep kaduwe al mustabih majalun utawi nggon mlebu ai madkhalun tegese nggon mlebu kal awani kaya dene pira-pira wadah wathiyabilan dodot utawa klambi baju kurung wa kaunul alamati dan adanya tanda khobarnya kana laha lafal laha adalah khobarnya kana milik toharo fihi yang di dalam al-mustabih fihi yang itu tetap di dalam al-mustabih. Ini khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan, mubtada'nya yang diakhirkan majalun. Lafal majalun adalah mubtada yang diakhirkan. Celah masuk artinya ay madkhal ditafsiri artinya ada celah masuk. Kal awani seperti halnya bejana-bejana atau wadah-wadah wasyabi dan baju-baju. Jadi syarat istihad yang ketiga itu terdapat tanda-tanda kesucian pada perkara yang serupa yang bisa menjadi dasar atau cukup ruang untuk melakukan istihad. Seperti wadah-wadah. Sebagai contoh, kok bisa ada tanda-tanda dari wadah itu bagaimana? Kita bisa menentukan, oh ini enggak suci, ini suci. Sebagai contoh wadah ini, di dekat wadah salah satu dari dua wadah tersebut ada anjing sebagai contoh. Oh itu bisa menjadi sebuah korena atau tanda bahwa yang berada di sebelah anjing ini adalah wadah yang mutanajis. Seperti itu. Atau wadah ini bergerak
dengan tidak pada posisi awalnya tadi. Atau air dari wadah yang satu berkurang. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai tanda yang mengarah kepada kecurigaan kita. Oh, ini mutanajis, oh ini suci. Seperti itu. Kemudian baju pun sama. Baju ketika kita tahu di mana yang terkena najis, di situ boleh kita gunting. Lah seandainya sekarang baju tidak ada tanda di mana yang kena mutanajis, kita nggak boleh untuk istihad, harus dicuci semuanya. Jadi bisa dipahami bahwa syarat istihad yang ketiga itu adanya ruang masuk atau celah masuk yang digunakan sebagai dasar ijtihad. Maka itu bi khilafi ikhtilatil makhrami biniswatin. Bi khilafi ikhtilatil makhram berbeda kelawan campure makhram biniswatin kelawan wadon kang halal dan nikah. Bi khilafi ikhtilatil makhrami berbeda dengan campurnya perempuan-perempuan yang mahram biniswatin dengan perempuan-perempuan yang boleh dinikah. Artinya begini, berbeda pada contoh mahram yang bercampur, maka tidak ada istihad karena tidak ada majal tadi atau madkhal, celah untuk masuk kita mengetahui mana yang mahram, mana yang niswah, kita nggak tahu. Oleh karena itu nggak ada istihad di masalah ikhtilat al-mahram biniswah. Terus murotab hukumnya gimana? Karena kalau tidak ada celah berkumpulnya atau bercampurnya mahram dengan niswah, notabene niswah itu membatalkan wudu, mahram tidak. Itu bagaimana? Dimenangkan yang mana hukumnya antara batal dan tidak ketika kita bersentuhan dengan mereka, dengan perempuan-perempuan yang ikhtilat ini antar mahram dengan niswah? Hukumnya tidak batal, itu murotabnya seperti itu.